Ayah Juwon meminta maaf pada Kim Sana karena ia tidak percaya kalau Kim Sana bisa membuat Juwon bahagia dengan keadaannya saat ini. Ia tidak mau anaknya harus berusaha keras menjalani hidup seperti Kim Sana sekarang dan memutuskan untuk pergi dari sana. Namun, 괜찮아. Jongja menolak bantuan Kim Sana saat pria itu sedikit pusing dan memutuskan untuk langsung beristirahat. Namun Kim Sana tidak langsung pulang. Ia membuatkan obat pengar untuk sang ayah yang sedang tertidur itu. Di sanalah, dengan perlahan, Kim Sana bilang kalau saat ini ia memang belum punya keluarga normal seperti yang ayah Juwon inginkan. Namun ketika menyadari kalau dirinya menyukai Juwon dulu, ia selalu ingin untuk segera beranjak dewasa, agar ia juga bisa membuat sendiri keluarga normal seperti orang lain itu bersama Juwon. 주원이랑 그렇게 살고 싶어요. Pagi itu di salon sang ibu, Haejun membawakan sarapan karena tahu ibunya terbiasa tidak sarapan. Namun semua itu hanya modus, karena tujuan Haejun sebenarnya adalah ingin mengajak ibunya untuk tinggal bersamanya atau Haejun yang tinggal bersama ibunya karena ia tidak mau sang ibu sendirian. Namun saat ini, sang ibu hanya menjawab dengan senyuman karena ia masih ragu. Tiba-tiba, saat itu Haejun melihat fotonya di ponsel sang ibu yang membuatnya kaget. Ternyata ayahnya sudah mengirim semua foto itu dan membanggakan Haejun yang dulu pernah menjadi model. Tapi tetap saja Haejun malu dan meminta ibunya mengganti foto itu dengan yang lain, dan ketika sedang memilih itulah, sang ibu melihat kembali foto Haejun saat bermain basket. Ia tahu betul apa yang terjadi dengan kaki anaknya, tapi sang ibu juga tahu kalau Haejun sebenarnya masih bisa bermain basket, jadi ia bertanya, kenapa anaknya tidak pernah bermain basket lagi. 선수는 원하는데 뭐 한다고? 꼭 선수여야 되나? Haejun terkejut mendengar pertanyaan itu. Ketika ia bilang sudah tidak bisa main profesional lagi, ibunya bertanya apa Haejun benar-benar belajar basket untuk jadi profesional karena sang ibu bisa melihat anaknya paling bahagia dalam foto ini. Seperti wajah Haejun saat masih bayi dulu, penuh dengan kebahagiaan yang membuat pria itu termenung mendengar semua itu. Sementara itu di toko rotinya, Juwon baru saja datang sambil menelpon Kim Sana dan ia menyadari salah satu lampunya mati. Jadi Juwon langsung naik kursi untuk memeriksanya sambil terus mendengarkan Kim Sana dan tiba-tiba Kim Sana jatuh dan terluka karena Juwon yang membuat pria itu harus dilarikan ke rumah sakit dan kebetulan dokter jaganya adalah Hiju dan Junho. Saat itu Junho curi-curi kesempatan untuk mendekati Juwon lagi, namun kali ini Kim Sana tidak tinggal diam. Ia menarik Juwon dan langsung berkata kalau Juwon harus mendengarkan pacarnya mulai sekarang yang membuat Hiju kaget. Bocah ini juga kaget setengah mati karena selama ini, dirinya yang terus mengabari Juwon tentang Kim Sana karena benar-benar mengira mereka hanya sebatas kakak adik dan siap protes pada mereka berdua. Tapi saat itu, Hiju langsung membawa Junho yang membuat bocah itu tidak berkutik meski bukti ada di depan matanya sendiri kalau Kim Sana dan Juwon kini benar-benar pacaran. Sementara itu di tempat lain, ibu ini melihat ayah Juwon yang tampak buru-buru di rumah sakit itu, padahal tadi ia bilang kalau sedang tidak enak badan. Ternyata ia datang setelah mendengar kabar kalau Kim Sana terluka dan saat itulah ia murka karena hal ini yang ia takutkan. Ia tahu kalau Kim Sana pasti terluka karena anaknya tapi tidak ada yang mau mengaku untuk melindungi masing-masing dan membuat pria itu kesal karena sebenarnya ia begitu menyayangi Kim Sana sampai sangat mencemaskan Kim Sana ketika berada di dekat Juwon. 주원이 때문이라도 넌 아니라고 하겠지. 진짜 아무 이상 없어요. 저거야 저걸. Sang ayah langsung menyalahkan Juwon karena tahu kalau Kim Sana tidak akan terluka separah itu sendirian dan menyuruh Juwon membantu Kim Sana menutup lukanya sebelum Pak Kim datang. Saat itulah, ibu ini juga datang untuk menghampiri ayah Juwon dan ketika melihat Kim Sana, wanita tua itu juga langsung tahu kalau Kim Sana pasti terluka karena Juwon dan kali ini, Juwon langsung mengakuinya agar Kim Sana tidak kena marah lagi. 조용할 날이 없다 참말로. 아빠. Juwon berusaha meyakinkan ayahnya untuk tinggal sebentar ketika ayahnya ingin segera pulang setelah tahu kondisi Kim Sana.
Namun saat itu Pak Kim keburu datang dan ketika melihat Kim Sana tampak baik-baik saja, ia senang dan mengkhawatirkan Juwon juga yang pasti terkejut tadi. Tapi pria ini merasa tidak enak berada di sana karena ia masih belum merestui hubungan kedua bocah ini dan benar saja. Pak Kim langsung mengejek karena baru kemarin ayah Juwon bilang tidak akan memperhatikan Kim Sana, namun sekarang langsung terbang ke sini ketika mendengar Kim Sana terluka. Alhasil pria itu segera kabur ketika diajak makan bersama. Tapi untungnya, Pak Kim sangat mendukung Juwon, dan ketika Kim Sana bilang kalau ia tidak bisa ikut, Pak Kim dengan baik hati menghibur Juwon dan mengajaknya makan siang bersama, tapi tiba-tiba, bocah itu menjebak Pak Kim untuk makan masakan buatannya di toko roti dan Pak Kim yang tidak tahu apapun dengan senang hati mengikuti bocah gendeng itu. Entah bagaimana nasib Pak Kim setelah makan masakan Juwon, tapi kini cerita berganti pada Haejun yang sedang berdiri di depan apartemen mereka dan saat itulah Park Dal datang dengan cemas karena ini pertama kalinya gadis itu melihat Haejun setelah menembak pria itu. Tapi terlambat untuk bersembunyi karena Haejun sudah melihat Park Dal dan bilang kalau ia ingin bicara dengan gadis itu. Pada akhirnya, meski awalnya ditolak tapi Haejun malah ikut masuk ke dalam taksinya dan di dalam sana, ia langsung bertanya apa benar Park Dal menyukai dirinya. 니네 좋아한다고? Supir taksi itu sampai ikut kaget mendengarnya dan Park Dal hanya bisa tersenyum malu karena kini Haejun sudah tahu isi hatinya. Haejun menginterogasi Park Dal dengan bertanya apa dari awal Park Dal tidak pernah suka Kim Sana dan kenapa tidak pernah bilang hal ini pada Haejun. Tapi jawabannya karena ia tahu kalau Haejun tidak menyukai dirinya yang membuat Haejun berpikir sejenak, apa dirinya memang tidak menyukai Park Dal. Gumanan itu membuat Park Dal semakin berharap pada Haejun, namun sedetik kemudian, harapan itu sirna karena Haejun bilang kalau ia akan melupakan kejadian kemarin karena baginya Park Dal tidak sengaja mengatakannya. Haejun meminta Park Dal tidak menganggapnya lebih dari seorang kakak yang membuat gadis itu terdiam dan syok dengan penolakan dingin dari Haejun itu. 그냥 이 앞으로 주원이 다음으로 아끼는 동생이다. 계속 그럴 기다. Haejun benar-benar bertingkah seolah ia juga kakak Park Dal dan membayarkan taksi gadis yang sedang menahan tangisnya itu. Entah Haejun memang tidak suka Park Dal atau tidak menyadari perasaannya sendiri, namun penolakan itu begitu kejam padahal pria itu sendiri tampak masih bingung dengan perasaannya. 내가 모자라서 해요, 내가. Esok harinya, sang ibu yang terus bertanya siapa pacar anaknya pun memarahi Park Dal yang tidak kunjung membawa pria itu ke hadapan sang ibu dan mengira kalau pria itu pasti tidak sepadan dengannya. Namun dengan kondisi Park Dal saat ini, ia hanya terdiam mendengar amarah sang ibu dan berkata, kalau dirinya lah yang tidak sepadan dan pria itu tidak pernah menyukai dirinya. Namun bukannya kasihan dengan anaknya, sang ibu kembali memarahi Park Dal dengan berkata kalau gadis itu terlalu bodoh sampai ada orang yang tidak menyukai dirinya dan saat itulah, gadis malang itu sudah tidak bisa menahan diri lagi. Ia menyalahkan sang ibu karena sudah membuatnya seperti ini, karena sang ibu selalu berkata dirinya bodoh dan tidak berguna makanya ia tidak pernah berani bilang suka pada orang yang ia sukai, namun sang ibu masih saja memarahinya. 맹추같이 네 인생 망할까봐!